Pemirsa, Kemenhub memastikan tidak ada kenaikan tarif KRL di 2023, namun orang kaya harus membayar tarif yang seharusnya untuk naik KRL, sedangkan bagi masyarakat kelas bawah tetap mendapatkan subsidi tarif. Akan seperti apa pelaksanaannya? Untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama kami Ana Purba selaku VP Corporate Secretary KAI Komuter. Ya, halo, selamat siang Mbak Ana. Selamat siang. Ya Mbak Ana, ini terkait dengan wacana pembedaan harga tiket KRL. Bagaimana pihak KAI Komuter ini melihat hal tersebut? Apakah sudah ada dilakukan koordinasi dengan pihak Kemenhub sebelumnya atau seperti apa Mbak? Ya, jadi kalau tarif di KRL ini memang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan ya. Ada tarif yang dibayarkan oleh penumpang dan ada tarif yang dibayarkan oleh subsidi. Namun sampai saat ini kami menjalankan masih dengan Peraturan Menteri Perhubungan dengan tarif 25 km di awal itu 3.000 dan untuk kilometer berikutnya adalah Rp1.000 per 10 km. Dan sampai saat ini untuk besaran kemudian untuk waktu dan bagaimana skemanya ini belum ada yang disampaikan kepada kami selaku operator komuter lain di sini. Namun sejak tahun 2021 kami bekerja sama dengan kementerian, YLKI dan komunitas ini melakukan survei untuk ATP dan WTP. Bagaimana sebenarnya kemampuan masyarakat untuk membayar transportasi publik dan bagaimana kesediaan mereka gitu. Jadi hal yang terus kami lakukan adalah mensosialisasikan bagaimana sebenarnya tarif ini dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga ketika kami melakukan survei pun angka-angka tersebut kami sosialisasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari pengguna jasa komuter dan juga stakeholder. Tapi sampai saat ini untuk kenaikan tersebut masih belum ada besaran, skema, dan waktu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa tahun 2013 masih menggunakan tarif yang saat ini masih diberlakukan di komuter lain. Pak Menhub ini sempat menyebut bahwa tarif ini memang akan tetap di Rp10.000. Di luar subsidi nantinya memang jika diberlakukan akan seperti apa menurut Anda? Kalau kita melihat tarif komuter ini ya, sebenarnya memang kalau kita melihat dari sebelum pandemi, kemudian pandemi, kita perlu apresiasi juga pemerintah kemarin ketika pandemi pun, walaupun penumpang kita turunkan, tetapi frekuensi perjalanan itu dinaikkan, sehingga memang untuk memenuhi tarif itu subsidi diberikan oleh pemerintah. Sampai saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar tarif yang diberikan oleh pemerintah ataupun tarif yang diberikan oleh pengguna jasa secara langsung itu bisa dikembalikan kepada pengguna jasa komuter lain. Jadi mengenai besaran-besaran ataupun subsidi siapa sih yang berhak dan yang lain, kami selaku operator ini mengikuti peraturan kementerian. Tapi kan tadi disampaikan ini masih terus dilakukan kajian bagaimana sebenarnya tarif ini, skemanya ataupun waktu yang paling tepat agar nanti subsidinya bisa dimaksimalkan untuk pelayanan masyarakat. Baik, Mbak Ana, terkait dengan mekanisme pembayaran, Pak Menhub juga sempat mention bahwa nantinya berdasarkan klasifikasi akan dilakukan pembayaran menggunakan kartu. Seperti apa? Bagaimana mekanisme pembayaran jika nantinya memang ini akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat? Kalau saat ini semuanya pembayaran komuter lain menggunakan kartu. Kalau saya tangkap tadi message-nya itu adalah bagaimana mungkin subsidi yang datang dari pemerintah itu tepat ya, tepat sasaran. Namun kembali lagi ini masih terus dikaji bagaimana sebenarnya nanti implementasinya sehingga subsidi ini bisa tepat sasaran. Tapi sampai saat ini tarif tersebut masih sama. Semua pengguna jasa komuter lain memiliki tarif yang sama sesuai dengan peraturan menteri yang diberikan. Bagaimanapun kami selaku operator akan menyesuaikan bagaimana sebenarnya skema yang disiapkan
diucapkan oleh regulator kepada kami. Tetapi sampai saat ini yang kita lakukan adalah tarifnya satu. Kalau ada wacana nanti tarifnya mungkin akan diberikan ada ketentuan-ketentuan, ya coba kita nanti melihat bagaimana skemanya. Tapi sampai saat ini kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan bagaimana sebenarnya tarif ini nanti bisa dimaksimalkan untuk pelayanan masyarakat. Ya, kemudian kalau dari sisi tarif yang ada sekarang, Mbak Ane, seperti apa? Apakah memang bisa dikatakan ini membebani biaya operasional sehingga memang harus disubsidi atau seperti apa sebenarnya? Sesuai peraturan menteri tadi saya sampaikan ya bahwa biaya operasional tarif datang dari tarif itu datang dari masyarakat dan datang dari subsidi dari pemerintah gitu. Tapi kita melihat memang setiap tahun ini subsidinya meningkat sejalan dengan upaya pemerintah di dalam meningkatkan pelayanan komuter lain ini. Kita lihat stasiun saat ini terus dibangun untuk mengantisipasi kapasitas yang terus meningkat sejauh ini ya. Bahkan frekuensi perjalanan saat ini yang dulunya ada 500 perjalanan, kemudian 600 perjalanan, sampai hari ini kita bisa menjalankan hampir 1.100 perjalanan setiap harinya. Tentu ini kan upaya-upaya yang dilakukan baik modernisasi stasiun, persinyalan, peningkatan kualitas pelayanan. Dulu stasiun nggak ada lift, nggak ada eskalator. Sekarang pemerintah menyiapkan prasarana-prasarana ini agar masyarakat semakin nyaman menggunakan transportasi publik. Sehingga bagaimanapun pasti biaya operasionalnya meningkat. Saat ini kekurangan biaya yang diberikan oleh ataupun tarif yang diberikan oleh penumpang itu ditutup oleh subsidi gitu. Jadi kami saat ini masih terus mematuhi peraturan Menteri Perhubungan mengenai pentarifan ini bahwa tarif untuk penumpang sampai saat ini 25 km pertama adalah 3.000 dan 1.000 untuk kilometer berikutnya yakni per 10 km. Jadi inilah gambaran bagaimana sebenarnya kami mengoperasikan komuter lain dengan tarif dari penumpang dan subsidi sesuai dengan peraturan Menteri yang kita jalankan saat ini. Tentu kita nantikan ketentuan resmi terkait dengan skema tarif KRL ini. Terima kasih Mbak Ane Purba selaku VP Corporate Secretary KAI Komuter sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini. Salam sehat.